Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini masih bab 1 dengan submateri logaritma. Perhatikan konsepnya. Logaritma kita singkat dengan log. Untuk konsepnya, A log B sama dengan C. Artinya, A dipangkatkan C sama dengan B. A-nya kita sebut dengan basis bilangan atau bilangan pokok. B-nya itu numerus, artinya bilangan yang dicari logaritmanya. Dan C adalah hasil logaritma. Hati-hati dalam penulisan basis bilangan atau bilangan pokok, A-nya itu berada di atas, bukan di depan, ada di atas. Oke, perhatikan contoh berikut. Misalkan 2 log 8 sama dengan 3. Artinya 2 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 8. Betul ya, 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 3, hasilnya 8. Oke, yang berikutnya 5 log 25 sama dengan 2. Artinya 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. Selanjutnya untuk sifat-sifat logaritma, ada beberapa sifat logaritma yang digunakan untuk perhitungannya. Untuk sifat pertama, A log A sama dengan 1. Jadi, kalau basis bilangan sama numerusnya sama, ini A, itu sama dengan 1. Berapapun itu bilangannya, yang penting sama, itu hasilnya 1. Contohnya, 3 log 3. Nah, ini kan sama, 3, maka hasilnya adalah 1. Kemudian, contoh yang kedua, 7 log 7, itu juga hasilnya 1. Jadi, untuk sifat pertama, jika basis bilangan sama numerusnya sama, itu hasilnya adalah 1. Bisa dipahami ya? Sifat yang kedua, A log B pangkat N. Nah, ini ada bentuk pangkat, ada pangkatnya. Sifatnya adalah pangkatnya dikedepankan, jadi pindah ke depan. Jadinya N dikali sisanya yaitu A log B. N kali A log B. Nah, perhatikan contohnya. Hitunglah 2 log 16. 2 log 16. Pertama, kita rubah angka 16 ke dalam 2 pangkat. Itu untuk logaritma. Jadi kita rubah angka yang besarnya ke dalam bentuk pangkat. 16, 2 pangkat berapa? 2 log 2 pangkat 4. Nah, setelah itu, ini kan bentuk pangkat. Nah, menurut sifat logaritma, pangkatnya dikedepankan. Berarti 4 dikali sisanya yaitu 2 log 2. Perhatikan, 2 log 2. Menurut sifat nomor 1, 2 log 2 adalah 1. Maka hasilnya 4 kali 1, yaitu 4. Maka nilai dari 2 log 16 sama dengan 4. Contoh berikutnya, tentukan nilai dari 3 log 9. Nah, angka 9 di sini yang akan kita rubah ke dalam 3 pangkat. Jadi, untuk logaritma triknya adalah perhatikan basis bilangannya. Maka yang numerus akan dirubah ke dalam basis bilangan. 3 log 9 berarti 3 log 9-nya kita rubah. Bisa dirubah ke 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3 kali 3 itu hasilnya 9.
Oke, seperti contoh sebelumnya, maka ini yang bentuk pangkat pindahkan ke depan, jadinya 2 kali 3 log 3. 3 log 3, menurut sifat yang pertama hasilnya 1, maka 2 kali 1 hasilnya 2. Maka 3 log 9 sama dengan 2. Untuk sifat nomor 3, perhatikan, ini bentuknya perkalian. A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi, kalau bentuknya perkalian, maka kita pisahkan menjadi penjumlahan. Atau kebalikannya, kalau misalkan soalnya penjumlahan dengan syarat basis bilangannya harus sama. Jadi kalau ini A, ini juga A. Atau misalkan contohnya ini 3, ini juga harus 3. Maka kalau penjumlahan bisa dirubah ke perkalian. Oke, contohnya, tentukan 2 log 4 kali 8. Nah, untuk menghitungnya kalian boleh pisahkan. Jadinya karena perkalian 2 log 4, nah kita pisahkan menjadi penjumlahan, ditambah 2 log 8. Nah, hati-hati, 4 masih besar angkanya, kita rubah 4-nya menjadi 2 log 4 itu 2 pangkat 2. Nah, ditambah 2 log 8 itu 2 pangkat 3. Nah, perhatikan baik-baik, ini kan udah sama nih, 2 log 2. Maka hasilnya adalah yang bentuk pangkatnya, seperti sifat nomor 2. Kita langsung, berarti ini hasilnya 2, ditambah, ini 2 log 2, sama juga. Maka hasilnya adalah yang pangkatnya, 2 tambah 3, berarti 5. Maka 2 log 4 kali 8 sama dengan 5. Untuk sifat berikutnya yang keempat, yaitu jika ada pengurangan dengan syarat basis bilangannya sama, maka bisa kita ubah menjadi pembagian. Jadi A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C atau B bagi C. Atau kebalikannya, jika ada pembagian, bisa kita pecah menjadi pengurangan. Contohnya, tentukan hasil dari 3 log 81 dikurangi 3 log 27. Nah, perhatikan, karena basis bilangannya sudah sama, yaitu 3, dan ini ada pengurangan, maka bisa kita rubah menjadi pembagian, yaitu 3 log 81 dibagi 27. Hasilnya 3 log 81 dibagi 27, yaitu 3. Nah, menurut sifat nomor 1, 3 log 3 basis bilangan sama numerusnya sama. Hasilnya adalah 1. Maka 3 log 81 dikurangi 3 log 27, hasilnya adalah 1. Sifat berikutnya untuk sifat nomor 5. Perhatikan baik-baik. Basis bilangannya ada pangkatnya, numerus juga ada pangkatnya. A pangkat M log B pangkat N. Sama dengan, nah, untuk sifat sebelumnya kan yang bentuk pangkat itu dikedepankan. Nah, maka karena basis bilangan ada pangkatnya, kita rubah menjadi pembagi. Jadinya N per M A log B. Hati-hati, untuk yang bentuk pangkat, N per M dikali A log B. Oke, perhatikan contoh berikutnya. Tentukan nilai dari 4 log 8. Nah, biasanya kan angka 8 atau numerus kita rubah ke bentuk pangkat yang basis bilangan. Nah, tetapi di sini
8 tidak bisa dirubah ke dalam bentuk 4 pangkat. Oke? Karena 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, 16. Nah, berarti 8 itu tidak bisa dirubah ke bentuk pangkat. Nah, caranya kita rubah ke angka yang paling kecilnya. Nah, 4 kita rubah ke 2 pangkat 2. Bisa dipahami? Kemudian tulis kembali log 8 itu 2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan sifat yang nomor 5. Nah, ini pangkat, ini juga pangkat. Maka hasilnya adalah yang ini kita kedepankan 3, yang ini menjadi pembagi 3/2. Sisanya yang belum ditulis adalah 2 log 2. Nah, menurut sifat nomor 1, 2 log 2 itu hasilnya 1. Maka 3/2 dikali 1. Hasilnya 3/2. Jadi, nilai dari 4 log 8 adalah 3/2.